Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nantis, welcome here to my YouTube di channel siaran Gen 90s. Di channel ini kita akan membahas kejadian-kejadian 90-an di masa lalu, tetapi bukan untuk dibucini, tetapi hanya untuk bernostalgia. Jumpa lagi bersama gua VJ Sarungan, VJ kesayangan Anda di channel, di siaran TikToys. Sarungan main yuk, ayo. Kesamping sih. Hai. Ya, kita hari ini akan bermain kuda-kudaan pompa angin. Ini bukan Little Pony karena Little Pony tidak bisa balapan. Dan ini juga bukan Little Pony karena Little Pony itu baru lahir, sedangkan ini zaman 90-an sudah ada. Tuh kita ya astagfirullah. Ya. Begitu. Nah. Permainan ini sering kita mainin tahun 90-an. Dan permainan ini banyak digemari oleh para anak-anak tahun 90 ini. Kenapa jalannya ke samping? Saya juga tidak tahu. Oke, adik-adik pengen tahu cara mainnya seperti apa? Permainan ini sangat gampang. Adik-adik nggak perlu belajar untuk belajar menunggangi kuda dulu. Ya, putus. Ya, masih bisa kita sambung lagi. Permainan ini terdiri dari pompa. Ini adalah pompa anginnya, ini selang kuda dan penunggang kuda. Nah, adik-adik pasti penasaran kan? VJ kok kudanya bisa gerak? Bisa dong. Mari kita lihat. Check it out. Siaran TikToys. Sarungan main yuk, ayo. Oke, mari kita lihat. Ini pompa nih, ini pompa kan. Pompa ini kalau kita pencet itu menghasilkan angin. Angin mengalir ke selang, mengalir dan nyampelah di sini. Nyampe sini di badannya. Ini VJ takut kalau mau bongkar ntar nggak bisa lagi VJ main. Nah, sini, ini selang ini nyambung ke sini. Tuh, di dalamnya itu ada kayak pompa galon yang kita biasa pompa galon air itu loh, cukup gitu. Jadi karena ada angin ini mengakibatkan adanya tekanan udara yang masuk ke sini, sehingga ini yang kayak per gini yang bisa jut gitu bergerak, tertekan akhirnya mendorong kuda ini untuk bergerak kakinya. Coba kita lihat. Cuk. Kenapa ke samping? Ini sepertinya ada yang salah. Yo. Begitu adik-adik. Nah, permainan ini main ini juga bisa kita main bareng teman-teman kita, adik-adik. Kita main sama teman-teman kita untuk balapan. Yang pasti teman-teman kalian sepertinya lebih jago dari VJ Sarungan ya. Karena VJ Sarungan ini kenapa ke samping, tidak maju bro. Nah, oh ya, ngomongin berkuda. Berkuda itu merupakan salah satu olahraga yang dianjurin sama Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan idola kita semua. Manusia terpilih yang dipilih oleh Allah Tuhan kita loh. Manusia yang dipilih sama Allah pasti manusia yang paling mulia. Nah, Rasulullah nyuruh kita berolahraga berkuda.
Kenapa? Why? Karena berkuda itu bisa mengajarkan kita yaitu tentang kesehatan. Ya jelas sehat, olahraga fungsinya buat kesehatan, bikin badan kita sehat, terus melatih kecerdasan, kecermatan, karena butuh konsentrasi dalam berkuda. Kemudian berkuda itu juga mengajarkan kita untuk sportif dan melatih kita untuk berkompetisi dalam hal yang bagus, mengajarkan kita untuk selalu ingin melakukan yang terbaik. Itu yang bisa kita dapatkan dari olahraga berkuda. Ngemeng berkuda. Kuda ini hewan yang termasuk hewan yang dibilang heroik, pahlawan di Al-Quran. Di Al-Quran itu surat Al-Adiyat ayat 1-4 tentang kuda perang. Nah, emang ada kuda perang? Ada. Dan adik-adik tahu kuda perang itu gak cuman punya manusia, malaikat juga punya kuda perang. Oh iya? Wow. Oh iya dong. Kita masih ingat waktu zaman Rasulullah ikut perang Badar, perang pertama Rasulullah dengan pas sahabat-sahabat Rasul. Nah, di perang Badar itu kan Rasulullah ngelawan orang yang nggak suka sama Rasulullah dan yang nggak suka, yang bilang nggak percaya sama Rasulullah itu utusan Allah. Padahal kan Allah itu Tuhan kita. Kalau misalnya dia nggak percaya sama Rasulullah, berarti nggak percaya juga sama Tuhan dong, sama Allah kita dong. Nah, di perang Badar itu perang diikutin sama perang Badar itu waktu itu umat Islam, pasukan Nabi Muhammad Rasulullah itu cuma ada 313 orang, termasuk Rasulullah 313 orang. Nah, kalian tahu adik-adik pasukan musuhnya berapa? Pasukan musuh ada berapa? Ada 1000. Mana? Gedean mana? 1000 atau 313? 1000. Kalau gedean 1000 pasukannya lebih banyak dong, Vijay. Iya, pasukannya lebih banyak. Pasukannya pasti kalian mikir yang menang yang 1000 lah. Nah, daripada 313. Tapi adik-adik harus tahu di perang Badar ini 313 orang tadi dibantu dengan beribu-ribu malaikat. Kok bisa, Vijay? Karena doa dari idola kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah waktu malam sebelum perang itu Rasulullah berdoa sama Allah, ya Allah, doanya tinggi banget, tangannya tinggi sampai sahabat-sahabat yang lain bilang, ya Rasulullah, sampai teman-temannya sedih ngeliat Rasulullah berdoa gitu. Terus Rasulullah berdoa, ini perang pertamaku, ya Allah, jadi bantulah ya Allah, dan berkat rahmat Allah dan berkat kun fayakun, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Pada waktu perang Badar itu Rasulullah berdiri paling depan dan melawan para musuh. Dan waktu perang baru mulai, serbu gitu kan. Semua yang ikut perang waktu itu mendengarkan dari langit itu suara kayak suara kuda gitu, suara pasukan kuda, cuman datangnya kok dari langit. Semua pada perang gitu. Nah,
Terus tiba-tiba satu-satu langsung berjatuhan. Nggak ada yang lihat itu siapa. Tiba-tiba jatuh aja kayak gitu. Dan ada di satu cerita ada yang bilang waktu perang itu baru dimulai itu terdengar suara teriakan bilang majulah Haizum gitu. Kalian tahu Haizum itu ada di siapa? Apa? Haizum itu adalah kuda perang malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu jenderalnya para pemimpinnya para malaikat. Malaikat itu nggak kayak kita yang segede ini doang. Malaikat itu gede, malaikat itu gede banget. Dan pemimpinnya itu malaikat Jibril, malaikat yang paling ditakutin oleh para malaikat-malaikat yang lain, yang disegani oleh malaikat-malaikat. Nah, itu ikut perang di waktu perang Badar itu. Nah, akhirnya alhamdulillahirabbil alamin pada saat itu umat Islam mengalami kemenangan di perang Badar. Dari yang ikut 313 melawan 1000 bisa 313 bisa menang. Dan itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu keren banget. Kalau manusia-manusia sekarang yang kalian idolakan itu hanya bisa ya maksimal memimpin suatu manusia lah ya, kaum. Kalau Rasulullah SAW itu gak cuma manusia. Rasulullah itu kalangan temannya, kalangan pergaulannya, lingkungannya, malaikat, jin yang baik, jin semua, hewan, tumbuhan, semua tunduk pada, semua tahu kalau Rasulullah itu utusan Allah. Nah, nih terus kemarin Adek pasti ngerayain kan hari kelahiran Nabi Rasulullah SAW. Kamis malam itu kita memperingati Maulid Nabi, itu hari lahirnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu manusia yang di dunia ini, manusia yang Allah udah bilang, bahkan Allah sendiri bilang Muhammad Nabi kita itu, Nabi Rasulullah SAW itu adalah manusia pilihan dari Allah, utusan Allah. Jadi kita ya manusia yang kita idolain, kita follow, kita ikutin, kita ngefans banget itu ya Rasulullah. Nih Rasulullah itu, ada pengen tahu Rasulullah itu tampan yang nggak usah ditanya, itu ganteng banget katanya, ketampanan itu. Nih kalau misalnya ini ada gambar nih VJ mau gambar nih, ini bulat nih, bulan misalnya bulat, terus kita bagi dua kan, terus yang ini bagi dua lagi. Nah, Ade tahu kan Nabi Yusuf itu nabi yang paling nabi yang ganteng, saking gantengnya kalau kita luka itu nggak berasa karena lihat gantengnya dia. Itu seperempat dari kegantengan di dunia ini sampai akhir kelak. Seperempat lagi itu kita ini yang sisa-sisanya ya makhluk manusia yang ciptakan Allah ini. Artis yang kalian idolakan, semua yang orang kalian idolakan yang ganteng-ganteng itu di sini, di seperempat ini, yang dibagi berapa puluhan juta, berapa ratusan juta orang gitu, miliaran orang itu dari awal zaman ke akhir zaman itu di sini. Nah, kalian tahu yang setengah lagi ini siapa? Setengah ini apa? Kan ini deh setengah ini siapa? Idola kita, Rasulullah SAW. Makanya kita nggak bisa menggambarkan Rasulullah. Jadi kita nggak boleh gambar bentuk Rasulullah kayak apa, karena nggak ada yang tahu Rasul itu kayak apa, karena seganteng sekeren itu Rasulullah. Jadi kita nggak bisa, soalnya gantengnya menurut kita itu
belum tentu ganteng di orang lain. Sedangkan Rasulullah itu gak ada makhluk, gak ada waktu zaman Rasulullah hidup, gak ada satu manusia pun, gak ada satu makhluk pun yang bilang Rasulullah gak ganteng. Semua pada bilang manusia yang paling ganteng Rasulullah SAW, dan sampai akhir zaman. Nah, jadi makanya kita gak boleh gambar Rasulullah, karena kita tidak ada yang bisa menggambarkan bentuk Rasulullah itu, saking sempurna. Dan Rasulullah itu kuat. Kalian bandingin sama superhero Marvel, Hulk, Iron Man dan lain, itu cuman cerita, itu cuman hayalan, itu tidak asli. Sedangkan kekuatan Rasul itu sudah tercatat di sejarah, sudah ada buktinya. Rasul itu kuat. Terus banyak lagi mujizat Rasul. Rasul itu pernah belah bulan. Terus Rasulullah itu bisa ngomong sama hewan juga bisa, nggak cuma Nabi Sulaiman doang. Rasulullah juga bisa. Rasulullah SAW bisa ngomong sama, bahkan bisa ngajar atau ngasih ceramah ke jin dan lainnya. Jadi Rasulullah dan banyak lagi. Rasulullah itu sehat, kuat, terus wangi, terus apa lagi, pokoknya apa jadi Rasulullah bisa. Rasulullah itu pokoknya paling keren. Semua yang kebaikan yang kalian pernah bilang, kekuatan apa gitu yang bagus-bagus, itu semua ada pada Rasulullah, karena Rasulullah ada manusia pilihan, manusia utusan Allah. Nah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, kekasih Allah. Nah, makanya kita harus mengidolakan Rasulullah SAW. Nah, adik-adik pengen mengenal Rasulullah lagi. Nah, nanti di episode-episode selanjutnya VJ bakal cerita tentang kehebatan Rasulullah SAW. Pokoknya Rasulullah itu idola kita. Kita harus ngefans, kita harus, pokoknya siapa superhero yang lain, Spiderman, Superman, itu gak ada apa-apanya, itu gak nyata, gak ada apa-apanya dibanding Rasulullah SAW. Rasulullah itu kekuatannya sampai akhir zaman, sampai di surga nanti, itu Rasulullah itu selalu dipuji-puji oleh semua makhluk. Nah, begitu adik-adik tentang Rasulullah. Karena kemarin kita kan habis ngerayain hari kelahiran Rasulullah, jadi makanya VJ bakal cerita kalau Rasulullah itu keren banget, Masya Allah. Jadi siapa yang kalian anggap sekarang paling keren, itu gak ada apa-apanya dibanding Rasulullah SAW. Rasulullah itu kayak tinggi banget. Bahkan Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW itu gak cuma orang muslim, orang Islam doang yang mengakui. Semua orang di dunia ini sampai sekarang itu mengakui kalau pemimpin terbaik di dunia ini, yang pengikutnya banyak, yang diikuti oleh semua orang sampai sekarang pun, itu hanya Nabi Muhammad SAW. Sebagai umatnya harus selalu ngefans, follow, menjadi follower sejati Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke adik-adik, sekian episode kali ini. Semoga di episode-episode selanjutnya VJ Sarungan bisa ceritain ke adik-adik tentang kisah-kisah Rasulullah yang lainnya, kisah-kisah Rasulullah yang hebat, keren banget, dan tidak hanya cerita belaka. Ini adalah fakta di episode selanjutnya.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on your notification this channel siaran Gen 90s. Dan jangan lupa perkataan VJ selalu, jangan lupa untuk selalu memprioritaskan quality time bersama keluarga dan bersama sahabat-sahabat dan bersama semua yang bernyawa, bukan dengan benda yang mati. Gua VJ Sarunga mohon pamit dari hadapan pemirsa semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.